Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ustadz berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga Ustadz, alhamdulillah sampai hari ini Ustadz dalam keadaan sehat walafiat dan minta doa kalian semua ya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan seluruh Ustadz dan Ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga Ustadz dan Ustazah mendoakan kalian dan juga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan pertama setelah kemarin perkenalan. Tentunya Ustadz ucapkan sekali lagi selamat untuk kalian semua yang telah naik peringkat dari kelas 2 ke kelas 3. Dan kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang diberikan pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Yang kedua, kita juga aturkan sholawat salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah membimbing, memberi contoh tauladan kepada kita, menunjukkan jalan dari kegelapan menuju jalan terang benderang, menuju rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Ustadz ingin bertanya, siapa yang sudah Islam? Ya, aneh-aneh Ustadz bertanya ya. Tapi baiklah, saya yakin dan percaya, Ustadz yakin dan percaya bahwa kalian semuanya adalah anak-anak Islam, anak-anak yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Artinya kalian semua adalah anak-anak Muslim. Karena apa? Karena kedua orang tua, ayah bunda kalian adalah orang-orang Islam. Tapi perlu anak-anak ketahui juga bahwa agama kita, agama Islam itu juga punya rukun anak-anak. Rukun adalah sesuatu yang wajib, ya, yang wajib diketahui dan wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku dirinya adalah orang Islam. Apa rukunnya? Namanya rukun Islam. Namanya apa anak? Rukun Islam. Ayo, Ustadz tanya, siapa yang sudah hafal rukun Islam? Angkat tangan. Mana angkat tangannya? Ya. Ustadz tahu anak-anak, walaupun Ustadz tidak melihat, tapi Ustadz tahu ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Bahkan ada juga ya, yang sembunyi tangan. Ya. Ayo, siapa yang tahu rukun Islam? Kalau tahu, ya nanti Ustadz kasih hadiah. Ya. Hadiahnya minta ayah bunda ya. Nanti ayah bunda biar bertanya dan kalian dapat hadiah permen. Ya. Baik anakku sekalian, rukun Islam ada 5. Saya yakin waktu di TK, waktu kelas 2, kalian sudah sering mengucapkan rukun Islam ada 5. Ya, rukun Islam ada 5. Ya. Maka hal itu sesuai dengan sabda baginda Rasul Muhammad SAW.
ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama sahabat anak-anak, tiba-tiba ada orang tua, rambutnya hitam, pakaiannya putih, bau parfumnya sangat harum, tatapan matanya tajam dan berwibawa. Tidak tahu orang itu dari mana asalnya, tiba-tiba duduk dia di samping baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian orang itu bertanya. Para sahabat masih heran, ditambah lagi keheranannya karena orang tua itu bertanya, "Ya Muhammad." Kaget anak-anak? Kaget. Ya. "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Ya. Maka Rasul Muhammad SAW menjawab, "Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila." Ya. Maka Rasul menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Hadis riwayat Muslim. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun Islam itu ada 5. 1 adalah membaca syahadat. 2 adalah mendirikan sholat, menunaikan sholat. 3 adalah puasa, membayar zakat. 4 adalah puasa di bulan Ramadan. 5 adalah haji bagi yang mampu. Baik anak-anak sekalian, dan hari ini kita akan mempelajari pelajaran pertama kita dari buku Tim Pendidikan Hidayatullah, buku yang di tangan kalian masing-masing. Kita akan pelajari tentang 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Anak-anakku sekalian, syahadat adalah menentukan. Syahadat adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Artinya bahwa orang bisa dikatakan Islam, mau masuk Islam itu yang pertama-tama harus mengucapkan sumpah 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah sumpahnya anak-anak. Jadi kalau kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka segala sesuatu kita harus minta kepada Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada tempat untuk minta pertolongan kepada selain Allah. Oleh karena itu dalam syahadat ada 2 kalimat penting. Yang pertama adalah pengakuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu adalah namanya syahadat tauhid. Orang yang mengucapkan kalimat itu berarti meyakini bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Sesembahan yang lain harus ditolak dan diingkari. Dan kalimat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad
adalah utusan Allah. Ini artinya ini dinamakan syahadat Rasul, ya. Ini dinamakan syahadat Rasul. Orang yang mengucapkan kalimat ini berarti mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah manusia pilihan yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasulnya. Seorang yang diakui sebagai muslim, ya, apabila mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut dengan didasari oleh keyakinan dan disertai kemauan untuk melaksanakan semua ajarannya, maka dia adalah orang yang muslim. Ya. Orang yang dikatakan sudah menjadi orang yang muslim, dan selanjutnya dia punya kewajiban-kewajiban terhadap rukun Islam lainnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita bersyukur menjadi orang Islam, orang yang akan selamat dunia dan akhirat. Ya. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dimasukkan dalam surganya, sementara orang kafir adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia anak-anak adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa demikian, anakku sekalian? Orang yang bersyahadat adalah orang Islam, maka dia dibebani oleh Allah syariat-syariat yang harus dilaksanakan berupa perintah-perintah Allah, salat, zakat, puasa. Yang kedua, berupa larangan-larangan Allah yang tidak boleh dilakukan, ya, berzina, minuman khamr, mencuri dan sebagainya. Ya. Itu adalah perintah dan larangan Allah. Yang pertama wajib kita kerjakan, yang larangan Allah wajib kita tinggalkan. Sementara orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya, ya, kepada Islam, tidak percaya kepada Allah dan ajarannya, maka dia dikatakan orang kafir, ya, orang yang tidak percaya. Maka mereka melakukan apapun juga dalam kehidupan di dunia ini, sehingga mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan untuk menuruti hawa nafsunya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kalian tidak boleh iri hati terhadap orang-orang kafir, karena itu adalah surga mereka. Dan kelak mereka di akhirat akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala abadan abada, selama-lamanya. Sedangkan kita orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, akan disayang Allah dan dimasukkan ke dalam surganya selama-lamanya. Saya kira demikian anak-anakku sekalian yang bisa Ustadz sampaikan pada pengantar pelajaran pertama ini. Dan jangan lupa setelah ini Ustadz akan mengirimkan evaluasi kuis dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Silakan Ananda isi melalui Google Form yang akan Ustadz kirimkan melalui wali kelas kalian masing-masing. Demikian kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.